Bertempat di Majelis Taklim Al-Muradiyah Pandak Daun, Kecamatan Daha Utara, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, hadiri peringatan HAUL ke-23, pendiri Ponpes Al-Muradiyah Pandak Daun, Kiai Haji Muhammad Yuseran bin Haji Syakrani. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad mengucapkan rasa syukurnya, yang telah berkesempatan hadir di tengah masyarakat Daha Utara, dalam peringatan acara HAUL kali ini. Izinkan kami atas nama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat kami, khususnya di wilayah Daha, yang dalam beberapa waktu yang lalu telah hampir sebagian besar telah divaksin, dan kami mohon maaf kalau ada perasaan tidak nyaman dan lain sebagainya, karena bagaimanapun pemerintah pusat mengisyaratkan kita harus divaksin 70%, agar aktivitas kita tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Sekolah diminta dipersyaratkan hadir bisa 100%, kita bisa majelis, kita bisa sholat berjemaah. Dengan bervaksin itulah menjadi prasyarat dari pemerintah. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan dengan kita bervaksin ini kekebalan tubuh kita menjadi meningkat. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Jelang pelaksanaan lomba ketangkasan baris berbaris, tingkat SLTP dan SLTA sederajat yang diikuti peserta dari Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah pada tanggal 21-23 Januari 2022, SMKN 1 Kandangan selaku panitia penyelenggara, mengadakan technical meeting secara virtual, yang terpusat di Aula SMKN 1 Kandangan. Pelaksanaan LKBB ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMKN 1 Kandangan ke-36 tahun, dengan tema lomba adalah, Satukan Langkah Menuju Pelajar Berkarakter di Masa Pandemi. Kegiatan LKBB Tenaga Siswa SMK Negeri 1 Kandangan dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMK Negeri 1 Kandangan yang ke-36. Karena tertunda dalam keadaan COVID, alhamdulillah tetap semangat yang tinggi sehingga kegiatan LKBB ini bisa terlaksana nanti mulai tanggal 21 sampai 23 Januari. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, serta Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, pimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat koordinasi tersebut berfokus dalam pembahasan percepatan vaksinasi kepada masyarakat umum, lansia, serta anak usia 6 hingga 11 tahun. Dalam arahannya, Bupati Hulu Sungai Selatan juga menekankan agar vaksinasi terus dimaksimalkan, mengingat mutasi virus COVID-19 dengan varian Omikron sudah mulai memasuki Indonesia. Tim Liputan HSS TV melaporkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pimpin langsung rapat monitoring dan evaluasi capaian Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat ini digelar untuk mendiskusikan capaian MCP yang meliputi beberapa indikator, guna menyamakan persepsi dan memenuhi capaian ke depannya. Di tahun ini, indeks capaian MCP Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri berada di angka 91,36%, yang merupakan capaian indeks tertinggi di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kami hari ini rapat evaluasi terkait progres MCP untuk HSS ya. Sementara memang kita di posisi teratas di Kalimantan Selatan dengan nilai 91,36 ya indeks kita. Dan tadi ada beberapa peluang yang untuk kita tetap bisa melengkapi dokumen-dokumen agar nilai kita lebih baik lagi dari sekarang. Kejar herd immunity di tiap wilayah. Kali ini Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kalimantan Selatan kembali melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan vaksinasi kali ini dengan sasaran kelompok lanjut usia atau lansia yang bertempat di Desa Kapuh dan di Gedung Serbaguna, Desa Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Senin 10 Januari 2022. Pelaksanaan vaksinasi bagi lansia tersebut dipantau langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri dan Kepala BIN Daerah Kalsel, Brigjen Pol Heri Armanto. Kepala BIN Daerah Kalsel Brigjen Polisi Dr. Heri Armanto melalui Kaposda BIN Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hartono menjelaskan, vaksinasi ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Kepala BIN, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Sementara itu, Kepala Desa Tabihi Muhammad Zani Lisar menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran BIN Daerah Kalsel atas pelaksanaan vaksinasi di desanya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dr. Hajah Siti Zainab, meninjau langsung kegiatan vaksinasi anak 6-11 tahun di SDIT Kurrata Ayun Kandangan, pada Senin 10 Januari. Hal ini guna memastikan kelancaran vaksinasi dan sebagai upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi dalam mendukung program pemerintah pusat. Menurut Bupati, vaksinasi terhadap anak yang berusia 6-11 tahun akan relatif lebih mudah dan tidak akan membutuhkan waktu yang lama, lantaran pelaksanaan vaksinasi berbasis sekolah telah jelas sasaran dan keberadaannya. Senin, 10 Januari 2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur didampingi Asisten Administrasi Umum Iwan Friadi, dan Kepala Dinas PMPTSP, Yustika Eliani menggelar rapat persiapan peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertempat di Aula Ramusetda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bersama instansi terkait, rapat persiapan MPP tersebut guna memantapkan efektivitas soft launching yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021. Salah satu hal yang menarik adalah di mana lokasi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan publik berada di Pasar Los Batu Kandangan lantai 2, bukan tanpa alasan, hal tersebut dapat turut meningkatkan perekonomian para pedagang di kawasan tersebut.
Bertempat di Aula Ramusetda, pagi ini dilaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima hibah barang milik daerah antara Pemkab Hulu Sungai Selatan dan Polres Hulu Sungai Selatan. Pada Senin, 10 Januari 2022. Penandatanganan NPHD dan BAST dari aset pemerintah daerah kepada aset Polri khususnya Polres HSS ini dihadiri oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekda Haji Muhammad Nur, Kapolres HSS AKBP Sugeng Priyanto, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten HSS Haji Iwan Friadi, Kepala BPKPD Kabupaten HSS Haji Nanang, Kepala Dinas PUTR Kabupaten HSS Teddy Sutejo, serta unsur lainnya. Kapolres HSS AKBP Sugeng Priyanto dalam laporannya mengatakan, bantuan fisik yang diserahkan kepada Polres antara lain adalah bangunan di Polres Simpur, pagar rumah dinas, kemudian peningkatan pada halaman Mapolres HSS. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Pemkab HSS, atas hibah yang diberikan kepada pihaknya, diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan hasil dari hibah ini juga diharapkan, akan lebih memperlancar tugas-tugas Kapolres beserta jajaran dan berjanji akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah daerah. Sementara itu Bupati HSS dalam sambutannya mengatakan, penyerahan aset ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk menertibkan aset-aset yang ada. Sehingga dengan penandatanganan ini, pemanfaatan aset bisa lebih tertib baik pemerintah daerah maupun untuk Polres, dan tentunya harus diiringi dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada. Lebih lanjut Bupati HSS mengungkapkan harapannya antara Pemkab dan Polres agar bisa terus bersinergi, terutama dalam hal percepatan vaksinasi, di mana menurut Bupati selama ini Polres HSS cukup banyak membantu pemerintah untuk pencapaian target vaksinasi. Terlebih tantangan ke depan akan lebih berat, karena target vaksinasi ke depannya adalah anak usia sekolah. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, kembali menyerahkan santunan kepada anggota Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memasuki purna tugas tahun 2021, yang bertempat di Gedung Pramuka, pada Senin 10 Januari 2022. Ketua PGRI Kabupaten HSS Umar Gani mengatakan, ada sebanyak 81 anggota PGRI Kabupaten HSS yang memasuki masa purna tugas di wilayah 1, yang terdiri dari Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpur, Kecamatan Kalumpang, dan Kemenak Kandangan. Dalam sambutan tertulis Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, yang dibacakan Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada anggota PGRI Kabupaten HSS yang memasuki purna tugas tahun 2021, atas segala pengabdian yang telah diberikan selama ini. Di awal tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan kegiatan Musrenbang, rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tingkat kecamatan untuk tahun 2023 mendatang. Kecamatan Simpur, didaulat menjadi tuan rumah pelaksanaan Musrenbang perdana di tahun 2022 ini. Dengan adanya Musrenbang tingkat kecamatan ini, diharapkan dapat menjaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan pada tahun perencanaan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ya, hari ini Musrenbang dimulai ya, Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Simpur mulai. Ini mekanisme perencanaan ya, biasalah. Jadi itu udah tahunan ya, Musrenbang desa, kelurahan disambung Musrenbang
kecamatan. Tadi laporan Pak Camat udah jelas, sudah dikerucut usulan-usulan ya. Karena Master Plan itu memadukan antara bottom up dan top down, antara perencanaan di bawah dan dengan kebijakan pemerintah. Tentu yang kata kunci tadi Pak Camat katakan keuangan, tergantung keuangan daerahnya. Saya sampaikan juga 2003 tahun akhir jabatan kami sebagai kepala daerah, tentu kita ingin menyelesaikan RPJMD kita. Ya, mudah-mudahan diawali dengan suasana yang bagus di Simpor akan selesai di 11 kecamatan. Kita akan lanjut musrembang di kabupaten lagi ya untuk membahas ada yang prioritas. Tapi intinya adalah mengawal sampai target RPJMD kita selesai. Ya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berupaya untuk membentengi imun tubuh masyarakatnya terhadap serangan virus COVID-19. Setelah dinyatakan telah memenuhi target vaksinasi untuk usia remaja dan dewasa, kini giliran anak usia 6-11 tahun yang menerima asupan vaksin. Di mana pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berlangsung di beberapa sekolah, salah satunya di SDN Jambu Hilir Baluti 2. Pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak di SDN Jambu Hilir Baluti 2 ditinjau secara langsung Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Dr. Siti Zainab. Kegiatan vaksinasi ini difasilitasi oleh Polres HSS, dengan sasaran 200 orang yang terdiri dari 8 sekolah diantaranya SDN Jambu Hilir Baluti 1, SDN Jambu Hilir Baluti 2, SDN Jambu Hilir Baluti 3, SDN Jambu Hilir Baluti 4, SDN Tibung Raya 1, SDN Tibung Raya 3 dan SDN Ganda. Hari ini vaksinasi anak sekolah ya, dari beberapa sekolah dikumpulkan di sini dengan target 200. Ini dari Polres Hulu Sungai Selatan yang melaksanakan vaksinasi. Jadi kami terima kasih Polres setiap hari melaksanakan vaksinasi untuk anak sekolah. Semakin banyak orang peduli, semakin banyak daya cakupan kita ya. Jadi hari ini beberapa sekolah dikumpulkan di sini. Alhamdulillah lancar ya, anak-anaknya juga biasa saja, tidak ada hal yang mereka takut dan lain-lain. Mudah-mudahan target kita 23.000 sekian akan bisa kita capai sepanjang vaksin itu kita tersedia. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad membuka secara resmi musyawarah cabang Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Hulu Sungai Selatan tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Pramuka Kandangan pada Selasa 11 Januari 2022. Dalam kesempatan tersebut Bupati Hulu Sungai Selatan yang juga selaku Majelis Pembimbing Cabang Hulu Sungai Selatan, memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah ditunjukkan jajaran kuartir cabang dan panitia, sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik. Lebih lanjut beliau menuturkan, bahwa makin hari tantangan anak muda semakin berat, dan oleh sebab itu Gerakan Pramuka Hulu Sungai Selatan harus bisa terus berinovasi dalam membuat terobosan-terobosan di masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang juga selaku Ketua Kuartir Cabang Hulu Sungai Selatan mengatakan, bahwa dalam musyawarah cabang ini akan disampaikan pertanggungjawaban, pemilihan ketua dan kepengurusan, serta penyusunan program kerja. Dalam rangka optimalisasi dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wilayah Daha dan sekitarnya, khususnya pelayanan kesehatan penderita gagal ginjal, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan presentasi, rekomendasi syarat penyelenggaraan layanan cuci darah untuk RSUD Daha Sejahtera. Pemaparan presentasi sendiri dilaksanakan secara virtual dari ruang media center Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada jajaran pengurus besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia Korwil Jawa Timur dan Kalimantan. Terima kasih dulu Pak Pranaw atas penerimaan tim kami yang ada di Surabaya. Ini membuktikan bahwa kami punya keinginan besar untuk diberikannya rekomendasi pelayanan hemodialisa di Rumah Sakit Daha Sejahtera. Kami sampaikan dulu bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kita punya 2 rumah sakit. Pertama rumah sakit di ibu kota kabupaten,
rumah sakit tipe B dan 1 rumah sakit di Desa Sejahtera, jarak antara kabupaten dengan Desa Sejahtera 30 km. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Gelaran acara Borneo Camping Festival dan Arak Budaya 2022, yang rencananya bakal dihelat dari tanggal 24 Juni sampai 2 Juli 2022 mendatang. Salah satu event kegiatan dalam acara tersebut adalah trip ke Loksado sekaligus visit ke suku Daya Meratus. Berkaitan dengan hal tersebut, hari ini tim panitia Borneo Camping Festival 2022 dari Amanah Borneo Park Banjarbaru, melakukan audiensi dengan Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, yang bertempat di ruang kerja Bupati, pada Jumat, 14 Januari 2022. Direktur Operasional Amanah Borneo Park Banjarbaru Yuli Anjarwati mengatakan, dari rangkaian acara Borneo Camping Festival dan Arak Budaya 2022 ini, selain event camping 10.000 tenda di lokasi Amanah Borneo Park Banjarbaru, juga ada event kunjungan wisata untuk daerah-daerah yang potensinya sudah dikenal di luar. Sementara itu, Bupati HSS Haji Ahmad Fikri menyatakan akan mensupport penuh kegiatan Borneo Camping Festival dan Arak Budaya 2022, terlebih kegiatan ini bisa menjadi sebuah promosi wisata di Kalsel dan di Loksado bagi Kabupaten HSS. Bupati juga mengungkapkan event seperti ini, merupakan suatu langkah awal yang bagus dari Amanah Borneo Park. Kedepan Bupati menginginkan ada sesuatu yang bisa disinergikan antara Pemkab HSS dengan Amanah Borneo Park. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerahkan santunan kepada 2 anggota pemadam kebakaran yang meninggal dunia. Santunan diserahkan kepada para ahli waris dari PT Jasa Raharja Putra Syariah. Santunan masing-masing sebesar Rp10 juta per orang yang secara langsung diserahkan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, pada Rabu, 12 Januari 2021. Kedua penerima santunan tersebut adalah almarhum Muhammad Zikri, Ketua Kerukunan PMK HSS sekaligus anggota PMK HIPTA, dan almarhum Anit, anggota PMK Takwa. Kan antara pemerintah daerah dengan Jasa Raharja ada satu program kerjasama. Nah, ini bagian dari realisasi pelaksanaan program yang telah kita adakan, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyerahkan santunan bantuan kepada 2 orang relawan kita dari IPK Takwa ya, yang satunya dari HIPTA, Ketua Program. Jadi kita memberikan bantuan, alhamdulillah hari ini, walaupun nilainya tidak terlalu besar, tentu ini adalah bagian dari program kita, empati kita, setidak-tidaknya bisa meringankan.
Walaupun waktunya juga cukup lama, bantuannya baru diberikan, tetapi setidaknya karena ada proses dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah pada kesempatan yang baik hari ini kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya selama mengabdi di Hulu Sungai Selatan, dan pada keluarga kami juga mengucapkan terima kasih atas segala jeripaya dan upaya kedua almarhum ini dalam upaya-upaya untuk memberikan kontribusi positif terhadap kemanusiaan di Hulu Sungai Selatan. Kira-kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Dalam rangka mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gencar melaksanakan vaksinasi khususnya kepada anak usia 6-11 tahun. Pada Rabu, 12 Januari 2021, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di SDN Kandangan Kota 2. Kurang lebih 70 dosis jenis Sinovac disiapkan untuk vaksinasi yang difasilitasi oleh Polres Hulu Sungai Selatan tersebut. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan selain untuk percepatan pembentukan kekebalan kelompok di lingkungan sekolah, juga dalam rangka meningkatkan dan memperkuat proses pembelajaran tatap muka. Ahmad Maulana. Kelas berapa? 1. Kelas 1. Malam tadi takut nggak mau divaksin hari ini? Pada takut. Ini sudah vaksin yang keberapa? Ke 1. Ke 1. Ditemenin nggak hari ini? Nggak ada ditemenin, tapi tetap berani ikut vaksinasi. Habis divaksinasi ngerasa apa? Ada sakit nggak? Enggak. Saya sudah divaksin. Iya. 2. Sekolah di Kota 2. Awalnya takut nggak vaksinnya? Enggak. Saya sudah divaksin biar tubuh sehat. Tim Liputan HSS TV melaporkan.